Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di kesempatan hari ini kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk memantau bersama-sama ya, melihat dari situasi dan kondisi yang bisa kita amati bersama-sama. Ya, buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga saja di kesempatan hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini kita langsung saja menuju ke tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk pengerjaan lanjutan, terus dicek ya kesiapan di segala sektor tentunya. Untuk trek lintasan tikungan pertama kemarin sempat ada bekas ban yang kita lihat di sana. Saat ini dilanjutkan untuk pengecekan atau evaluasi supaya semuanya lebih siap untuk menyambut tes pramusim di bulan Februari maupun MotoGP di tahun 2022 mendatang. Oke, di sini kita berada di trek lurus dan bisa kita lihat bersama-sama di sisi sebelah kanan ya, pemasangan untuk sistem penambahan sistem drainase yang kita lihat di sini masih terus dilakukan sampai saat ini. Ya, ini hasilnya sudah cukup panjang ya, dari bawah gantry lampu start menuju ke tikungan pertama sudah dilakukan untuk pemasangan. Tinggal beberapa bagian di depan sana maka akan terkoneksi, akan tersambung secara keseluruhan untuk penambahan sistem drainase yang berada di sisi sebelah kanan perch area menuju ke rumput ini. Ya, seperti yang kita lihat di depan sana ya, sempat terjadi genangan air karena memang kemarin intensitas hujan sangat lebat sekali di Nusa Tenggara Barat ya, 24 jam diguyur hujan. Jadi tidak menutup kemungkinan memang secanggih apapun kalau memang sudah terlalu deras hujannya, wajar-wajar saja ya. Maka dari itu segala sesuatu dipersiapkan di sini, dikerjakan lanjutan supaya lebih siap untuk menyambut dari ajang balapan yang kita nantikan nantinya. Ya, di segala sektor terus dikerjakan maupun pengerjaan di bagian sisi sebelah kiri trek lurus. Nah, ini dia ya. Untuk drainase yang berada di depan VIP Village di sini, ya nanti akan terpasang di sini modelnya sama seperti tribun VIP di sana atau pit building ya. Bangunannya akan digunakan yaitu bangunan modular tentunya 2 lantai. Nanti akan terpasang dari sini menuju tikungan pertama. Ya, ada 2 blok nanti ya, lebih besar tentunya untuk menyambut dari MotoGP 2022. Ya, di sini para pekerja masih terus melakukan untuk pengerjaan lanjutan di bagian pemasangan batu ya. Ya, kemarin sempat ditimpuk drone kita dan saat ini juga ya terlihat di sana. Wah, bahaya sekali ini. Kita mundur saja ya. Ya, jangan sampai drone kita kena nanti. Jadi ya enggak apa-apa ya, namanya juga para pekerja tentunya mungkin capek dan sebagainya, kita maklumi. Oke, di sini untuk penyambungan segera akan kita lihat dari tikungan pertama menuju ke sisi sebelah kanan panel. Nah, seperti ini modelnya ya, para pekerja masih terus melanjutkan untuk pengerjaan di bagian drainase sisi sebelah kiri trek lurus ini. Inilah ya kondisi yang ada ya untuk saat ini bisa kita pantau bersama-sama, karena memang untuk para pekerja belum aktif secara keseluruhan, yaitu para pekerja yang akan mengerjakan di bagian tribun maupun pengerjaan lanjutan di bagian jalur yang berada di depan sana ya, jalur provinsi tentunya akan diperlebar ya segera ya. Di bulan Januari ini segala sesuatu akan kita lihat perubahannya, baik pengerjaan untuk jalur tersebut. Ya, untuk perlebaran jalan di depan sirkuit internasional Mandalika dipastikan akan mulai dikerjakan di awal tahun 2022 ini tentunya. Namun tidak seluruhnya, hanya sekitar 700 meter untuk tahap awal dari total panjang ruas jalan ya sepanjang 5 km yang akan dibangun nantinya. Sekretaris Daerah Sekda Loteng lalu Firman Wijaya STMT ya saat dikonfirmasi wartawan di kantornya Jumat kemarin, yaitu menjelaskan pemerintah sudah melakukan penataan di mana ruas jalan yang akan diperlebar mulai dari bundaran Masjid Nurul Bilad menuju ke bypass Sunggung sana tentunya. Ya, sepanjang 5 km lebih ya. Ruas jalan tersebut ya sudah dibagi dalam 5 section. Dan yang akan dikerjakan untuk tahap awal tahun depan ini yakni season 2 sepanjang 700 meter yang berada di depan sirkuit Mandalika terangnya.
Kenapa section kedua? Karena memang ruas jalan tersebut yang menjadi prioritas utama terlebih dahulu dan baru itu yang sudah ada anggarannya ya, guna mendukung gelaran MotoGP mendatang. Karena dari hasil evaluasi terkait gelaran World Superbike atau WSBK, pihak Dorna memberikan rekomendasi supaya ruas jalan di depan sirkuit Mandalika diperlebar. Adapun section yang lain menunggu instruksi pemerintah pusat terkait besaran anggaran pembangunan jalan serta teknis yang lain, itu kewenangan pemerintah provinsi tentunya ya. Karena memang ruas jalan tersebut masuk ke jalan provinsi, jadi provinsi yang akan mengerjakan dengan anggaran dari pemerintah pusat rangnya. Untuk lebar jalan direncanakan sekitar 30 meter ya, hampir sama dengan bypass Bel dari Mandalika, dari bandara menuju ke Mandalika tersebut. Dengan pelebaran dilakukan ke sisi selatan pasalnya. Untuk sisi utara sudah ada saluran drainase yang dibangun sehingga tidak memungkinkan untuk melebarkan jalan ke area yang sudah disalurkan area drainasenya. Untuk target penyelesaian pengerjaan pelebaran jalan tersendiri ya, sebelum gelaran MotoGP bulan Maret 2022 mendatang ya, mengingat ruas jalan yang akan dikerjakan tidak terlalu panjang sehingga waktu yang disediakan cukup pas ya istilahnya ya, cukuplah waktu kita tentunya. Event MotoGP yang digelar di bulan Maret, sebelum itu pengerjaan pelebaran jalan depan sirkuit ditargetkan sudah selesai, ujarnya. Ya, di sini kita kembali ke trek lurus seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya. Untuk pengerjaan lanjutan juga di bagian tribun tentunya di awal tahun ini akan digeber supaya semuanya bisa terselesaikan sesuai jadwal. Jadi buat teman-teman semuanya jangan khawatir ya, untuk segala sektor akan kita lihat nanti perubahannya. Karena memang ya Indonesia, kalian tahu semua ya, kemarin saja untuk mengerjakan di tribun hanya butuh waktu beberapa minggu saja sudah selesai. Ya tenang saja ya, untuk tribun semuanya akan terselesaikan sesuai dengan target. Insya Allah di Maret 2022 mendatang sudah mentereng. Oke, di sini kita akan lanjut untuk melihat keseluruhan lintasan di tikungan pertama, 2, dan seterusnya. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian bukit yang berada di tikungan ke-9, 10, 11 masih terus ditata di bagian jalurnya. Ya, sebelum kita maju ke depan, tentunya kita lihat di sini dulu ya untuk pengerjaan lanjutan di bagian rumput area. Seperti yang kita lihat bersama-sama, untuk para pekerja masih terus melakukan perapian di bagian area-area rumput yang memang tidak tumbuh secara serempak. Ya, jadi solusinya tentunya dilakukan untuk perbaikan seperti ini ya, di segala bagian yang memang belum tumbuh secara sempurna. Jadi bagian sebelah kanan seperti yang kita lihat di sini sebentar lagi akan terkoneksi di depan ya untuk jalur drainase atau drainase yang dibuat di sana ya, bentuk pipa tersebut menuju tikungan pertama. Karena seperti yang kita ketahui di sini ya, lumpur masih terlihat di sana. Ya, solusinya tentunya untuk penambahan sistem drainase selain drainase Horoton yang berada di sisi kiri trek maupun di bagian sebelah kanan, dilakukan penambahan di bagian rumput areanya. Oke, di sini di tikungan pertama masih kita lihat di sana untuk para pekerja masih terus mengecek ya di bagian trek lintasan untuk perbaikan di segala sektor ya. Tidak hanya di trek lintasan maupun di bagian sisi rumput area, tapi pengerjaan juga masih terus berlanjut di bagian drainase yang kemarin sempat meluap airnya dari bawah bukit tikungan kedua di sana ya. Pengerjaannya juga akan segera dilakukan perbaikan. Dan di sini kita sudah berada di tribun VVIP seperti yang kita perhatikan ya, untuk pengecatan di bagian atapnya ini nanti akan dilakukan tentunya ya. Kita tunggu saja untuk aktivitas para pekerja untuk melakukan aktivitas pengerjaan lanjutan di sirkuit kebanggaan kita bersama.
Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan dan kita akan bersama-sama menelusuri buat kalian semua di hari ini tentunya. Ya, kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita lihat kemarin ya, untuk lumpur sempat menggenangi atau sempat naik ke bagian trek lintasan di sini. Ya, ternyata di bagian sisi sebelah kiri dari drainase yang berada di bawah bukit tersebut ada yang jebol ya. Maka dari itu akan segera dilakukan untuk perbaikan menjelang dari MotoGP 2022 mendatang. Begitu juga untuk sisi sebelah kanan di rumput area sebagai bahan evaluasi kita ya untuk para pengelola maupun para pekerja yang ada di sini untuk melanjutkan dari pengerjaan lanjutan nantinya di bagian sisi tersebut supaya semuanya terlihat siap tentunya. Dan di kesempatan hari ini juga kita akan melihat di bagian zona tengah ya untuk jalur yang ada di sana tentunya perbaikan maupun pengerjaan lanjutan akan terus dikerjakan. Seperti yang kita lihat di sini para pekerja terlihat ada beberapa orang ini melanjutkan untuk pembersihan ya sudah mulai dilakukan untuk pengerjaan di bagian tengah tersebut yaitu pembersihan terlebih dahulu tentunya. Ya, nanti akan dilakukan pembersihan, setelah itu akan dilanjutkan untuk penataan di bagian tengah ini juga. Ya, terkait masalah warga masyarakat yang masih tinggal di tengah tentunya akan dilakukan relokasi secara menyeluruh ya. Saat ini ada beberapa bagian warga masyarakat yang sudah bongkar mandiri. Ya, seperti itu. Jadi di zona tengah ini nanti akan tertata dengan rapi di MotoGP 2022. Semuanya sudah fix 100%. Ya, untuk jalur ini nantinya modelnya akan berbentuk buntar di bagian tengah dan akan ada hotel Villa Resort yang akan dibangun di sisi tengah tersebut untuk menunjang dari fasilitas untuk sirkuit Mandalika ini. Ya, jadi seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada hari ini kita pantau bersama-sama ya, maupun pengerjaan lanjutan di sisi timur yang ada di sana masih terus dilanjutkan. Pengerjaan di bagian tengah maupun di bagian penataan untuk sistem drainase, karena drainase sangat penting sekali tentunya apabila terjadi hujan seperti ini atau seperti kemarin ya, tidak menggenangi atau airnya lancar aman terkendali menuju ke bagian pembuangan yang ada. Oke, di sini kita lanjut ke depan untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kita akan lihat bersama-sama. Untuk pengerjaan lanjutan sudah terlihat di bagian sisi sebelah kanan di tikungan ke-7. Nah, di sana ya. Jadi di bagian perempatan untuk tribun juga sudah mulai dilakukan perapian di bagian pondasi dasar. Nah, ini. Jadi sini nanti akan dibuat tribun juga ya di sisi kanan ya sepanjang dari tikungan ke-6, 7. Begitu juga di sisi sebelah kiri dari tikungan ke-6 ke-7 akan dibangun untuk tribun penonton. Dan pengerjaan lanjutan juga di bagian zona tengah ini masih terus berlangsung penataan di jalur ya yang akan menuju ke bukit tersebut. Oke, di sini kita berada di bukit tikungan ke-9, 10 menuju ke 11. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk jalur menuju ke atas bukit tersebut sudah terlihat jelas ya. Tentunya nanti di bagian sisi kiri dan kanannya akan dilakukan pembetonan supaya lebih kuat, supaya tidak longsor ya untuk bukit ini sendiri. Ya, desain yang akan dibuat di sini kita belum tahu modelnya seperti apa. Nanti kita akan sama-sama lihat bersama-sama ya untuk situasi lanjutan pengerjaan di Bukit 360 ini. Ya, di sini akan menjadi tribun yang cukup eksklusif guys ya, cukup mahal tentunya karena view-nya kalau kita perhatikan di sini luar biasa sekali. Maka dari itu nantinya untuk bukit ini akan menjadi favorit para penonton ya untuk bisa menyaksikan dari aksi para rider yang beradu kecepatan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini.
Ya, di sini kita kembali ke tikungan ke-13 menuju ke-14 dan seterusnya ya. Seperti yang kita lihat tadi, kita sudah lihat bersama-sama untuk situasi pengerjaan di trek lurus maupun pengerjaan lanjutan di bagian tikungan pertama maupun bukit tersebut masih terus dilakukan penataan supaya semuanya lebih siap untuk tes pramusim maupun MotoGP 2022 mendatang. Ya, untuk sistem drainase yang berada di sisi kiri dan kanan semuanya akan dilakukan evaluasi kembali ya, supaya lebih siap untuk antisipasi terjadinya hujan deras kembali di bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan saja cuaca bersahabat nanti ketika ajang balapan di bulan Maret tersebut. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-14 dan sisi kanan untuk perapian di bagian rumput area juga masih terus dilakukan oleh para pekerja ya, yang bisa kita pantau bersama-sama di sore hari ini. Tentunya kita akan terus membagikan video-video terbaru buat kalian semua terkait dari aktivitas maupun pengerjaan lanjutan yang ada di sirkuit kebanggaan kita bersama. Kita doakan semoga segala sesuatu yang kita harapkan bisa terlaksana dan bisa terrealisasi sesuai dengan schedule maupun harapan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Amin.